mengenai jumlah jemaah haji lansia di Indonesia ini, trennya mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2023 yang mencapai 44%. Sedangkan pada tahun 2024 sudah mengalami penurunan, karena pada saat ini sudah penetapan istiqomah kesehatan sudah lebih ketat. Slide. Seperti sudah disampaikan tadi bahwa jemaah haji yang meninggal itu kebanyakan adalah jemaah haji lansia. Oleh karena itu perlu dilakukan istiqomah kesehatan jemaah haji yang ketat. Istiqomah kesehatan jemaah haji merupakan kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai dengan tuntutan agama Islam. Kesehatan adalah modal dalam menjalani kegiatan ibadah haji, sehingga perlu persiapan kesehatan baik fisik maupun mental. Nah, pemeriksaan kesehatan dalam rangka penetapan status istiqomah kesehatan jemaah haji ini berdasarkan Permenkes tahun 2023. Jadi pemeriksaan kesehatan jemaah haji ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi faktor risiko kesehatan jemaah haji yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan saat jemaah haji berada di tanah suci. Sehingga dengan diketahuinya faktor risiko kesehatan tersebut, maka dapat dilakukan upaya pengendalian yang dapat dilakukan sejak di tanah air hingga masa operasi ibadah haji di tanah suci. Adapun pemeriksaan kesehatan yang sekarang ini lebih lengkap, jadi tidak hanya pemeriksaan medis saja, tapi ada pemeriksaan kognitif, pemeriksaan kesehatan mental, dan pemeriksaan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Jadi aktivitas sehari-hari ini di sini adalah misalnya kemampuan untuk mandi, berpakaian, makan, buang air besar, buang air kecil, dan sebagainya. Slide. Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Lili, untuk alur pemeriksaan kesehatan jemaah haji, mulai dari di puskesmas dan rumah sakit, kemudian apabila diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan penunjang tambahan sesuai dengan penyakit yang diderita. Nah, tetapi ada penyakit-penyakit yang perlu mendapatkan evaluasi karena ada kemungkinan untuk dapat diperbaiki, yaitu adanya anemia, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, dan juga adanya patah tungkai bawah. Slide. Untuk penetapan istiqomah kesehatan haji ini ada 4 kriteria. Yang pertama adalah memenuhi syarat istiqomah kesehatan haji. Yang kedua, memenuhi syarat istiqomah kesehatan haji dengan pendampingan. Yang ketiga, tidak memenuhi istiqomah kesehatan haji sementara. Dan yang keempat, tidak memenuhi syarat istiqomah kesehatan haji. Slide. Kriteria pertama yaitu memenuhi syarat istiqomah kesehatan haji merupakan jemaah haji yang memiliki kemampuan untuk mengikuti proses ibadah haji tanpa bantuan obat, alat, dan atau orang lain. Kemudian kriteria yang kedua, memenuhi syarat istiqomah kesehatan haji dengan pendampingan merupakan jemaah haji yang memerlukan pendampingan baik obat, alat, dan atau orang lain. Akan tetapi jemaah haji kriteria ini adalah jemaah haji yang tidak menderita penyakit yang tidak termasuk ke dalam syarat istiqomah kesehatan haji sementara dan atau yang tidak memenuhi syarat kesehatan haji. Kemudian jemaah haji yang memerlukan pendampingan orang lain adalah jemaah haji yang memerlukan bantuan orang lain dalam aktivitas sehari-hari. Dengan penilaian hasil ADL itu minimal lebih dari 60%, artinya memiliki ketergantungan yang sedang. Sedangkan kriteria 3, jemaah haji yang tidak memenuhi syarat istiqomah kesehatan haji sementara adalah adanya anemia dengan kadar Hb kurang dari 8,5, kemudian diabetes mellitus yang menderita penyakit TBC dengan kuman TBC yang positif. Kemudian diabetes mellitus tidak terkontrol dengan nilai HbA1c lebih dari 8. Yang dimaksud dengan nilai HbA1c ini adalah rata-rata kadar gula darah dalam 3 bulan terakhir. Kemudian hipertensi stadium 3 adalah apabila tekanan darahnya adalah 180/110 mm Hg atau lebih. Kemudian gagal ginjal stadium 2 dengan komorbid yang tidak terkontrol, yaitu adanya hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkendali.
kemudian menderita patah tulang tungkai tanpa komplikasi, kemudian wanita hamil yang diprediksi dengan umur kehamilan kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu pada saat keberangkatan di embarkasi. Nah, pada jemaah haji yang memiliki problem ini, dilakukan evaluasi setelah 1 bulan pengobatan. Jika hasil dari evaluasi kondisi kesehatannya terkendali, yang ditandai oleh HB-nya lebih dari 8,5, TBC dengan kuman TBC yang sudah negatif, kemudian diabetes mellitus dengan nilai HbA1c kurang dari 8, dan tekanan darah sistolik yang sudah turun yaitu 140/90, kemudian gagal ginjal stadium 3 dengan komorbid yang terkontrol, yaitu adanya hipertensi dan diabetes mellitus yang terkendali. Kemudian penderita patah tulang kaki yang dapat berjalan tanpa bantuan orang lain. Maka jemaah haji dinyatakan memenuhi syarat istitoah kesehatan haji. Nah, apabila kondisi kesehatan belum terkendali, maka diberikan kesempatan sampai batas waktu akhir pemeriksaan kesehatan haji. Tetapi, jika kondisi kesehatannya tetap belum terkendali, maka jemaah yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan haji sementara dan ditunda keberangkatannya. Right? Nah, yang keempat adalah jemaah haji yang tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan haji, memiliki kriteria antara lain. Yang pertama, pada pemeriksaan medis dasar ditemukan penyakit yaitu gagal ginjal stadium 4 dan 5 yang sudah menjalani cuci darah. Kemudian penderita sirosis hati yaitu penyakit hati yang menaun. Kemudian TBC dengan kuman yang sudah kebal terhadap obat-obat TBC. Kemudian stroke dengan perdarahan, gangguan jiwa yaitu skizofren dan psikosis, kemudian HIV/AIDS dan Wolfgang atau penyakit lepra. Kemudian pada pemeriksaan medis lanjutan ditemukan adanya PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik dan emfisema yang berat. Kemudian adanya penyakit jantung iskemik dan infak miokard yaitu penyakit jantung yang disebutkan ada penyumbatan pembuluh darah di jantung dengan riwayat serangan yang terjadi dalam waktu 3 bulan terakhir yang terlihat dalam gambaran rekam jantungnya. Kemudian gagal jantung dengan pembengkakan jantung yang berat. Kemudian keganasan dengan nilai skor ECOG-nya lebih dari 2, yaitu pasien yang sudah tidak mampu melakukan aktivitas, jadi hanya bisa tiduran saja. Slide. Kemudian yang berikutnya adalah pada pemeriksaan kognitif dan pemeriksaan kesehatan mental, didiagnosa mengalami demensia berat dan retardasi mental yang berat. Kemudian pada pemeriksaan kesehatan ADL dengan indeks Bartel ditemukan bahwa didapatkan ketidakmampuan untuk melakukan 5 aktivitas fisik secara mandiri, yaitu buang air kecil, buang air besar, toileting ke kamar mandi, mobilisasi atau berpindah. Atau jika didapatkan bahwa nilai ketergantungannya itu termasuk ketergantungan yang berat atau ketergantungan total, sehingga apapun aktivitasnya ini memerlukan bantuan orang lain. Slide. Jadi dari hasil pemeriksaan tadi dapat kita lihat bahwa ada beberapa penyakit yang merupakan faktor risiko yang berisiko meningkatkan kematian pada jemaah haji, sehingga akan lebih baik apabila sejak awal kita sudah melakukan upaya deteksi dini dengan melakukan pemeriksaan medical check up. Dan dalam waktu masa tunggu yang cukup lama, sebaiknya kita rutin melakukan pemeriksaan kesehatan paling tidak setahun sekali, atau bila memang di dalam keluarga sudah punya ada riwayat keturunan, maka bisa dilakukan dengan lebih sering. Nah, kalau kita sudah punya penyakit tersebut, sebaiknya kita rutin memeriksakan diri ke dokter, minum obat secara teratur. Dan jangan lupa kita konsultasi ke dokter bahwa kita punya niat rencana untuk naik haji, sehingga persiapan bisa dilakukan lebih awal, sehingga nanti pada saat pemeriksaan kesehatan haji itu kondisi kita sudah baik. Berikutnya adalah mengenali masalah penuaan. Penuaan adalah proses alami perubahan seorang dewasa yang sehat menjadi seorang yang rapuh atau yang renta. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Lili bahwa untuk seorang calon jemaah haji yang tua renta ini sebaiknya adalah dibadalkan. Untuk proses penuaan ini tidak sama antar tiap individu, jadi ada yang cepat dan ada yang lambat, dan dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Nah, berdasarkan penuaan ini, usia ini terbagi 2,
Yang pertama adalah usia kronologis, yaitu berdasarkan tahun kelahiran kita, berdasarkan KTP kita. Nah, tetapi ada juga usia biologis, yaitu berdasarkan status biologis atau fungsional, yaitu kemampuan organ-organ di dalam tubuh kita. Dapat kita lihat di gambar ini adalah seorang calon haji berusia 110 tahun. Beliau berangkat haji pada tahun 2024 kemarin. Dan alhamdulillah beliau dapat menjalankan ibadah haji dengan baik dan tiba selamat di tanah air. Ini menunjukkan bahwa meskipun usia kronologis beliau 110 tahun, akan tapi kemungkinan usia biologisnya masih bagus. Sehingga dapat menjalani ibadah haji dengan baik. Slide. Nah, gambaran umum penyakit usia lanjut ini berbeda dengan kelompok usia yang lain. Karena biasanya penyakitnya ini banyak, jadi multipatologis, organ yang terkena juga banyak, dan biasanya penyakitnya bersifat degeneratif, menahun, dan saling keterkaitan.